Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Mr. Simple. Kita akan belajar mengenai GMP, Good Manufacturing Practice. GMP juga bisa disebut dengan cara produksi pangan yang baik atau CPPB. Definisinya adalah suatu pedoman bagi industri pangan bagaimana cara berproduksi pangan yang baik. Tujuan GMP untuk mengatur dan mengendalikan industri pangan yang bersangkutan dan melindungi konsumen demi menghasilkan pangan yang bermutu layak dikonsumsi oleh konsumen. Prinsipnya, mutu dan keamanan pangan menjadi salah satu kesatuan dari proses produksi, mulai dari masuk bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Hubungan GMP dan HACCP merupakan salah satu syarat apabila perusahaan ingin mendapatkan HACCP. Sedangkan dengan SSUP, GMP fokus pada pelaksanaan tugas dalam pabrik serta personelnya, sedangkan SSUP digunakan oleh industri untuk membantu GMP dalam memproduksi pangan yang bermutu tinggi dan aman. Aspek GMP, aspek lingkungan, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan produksi, bahan, dan 6 aspek pengendalian proses. Aspek selanjutnya, aspek produk akhir, aspek laboratorium, karyawan, dan aspek pengemas label pangan. Selanjutnya, aspek penyimpanan, aspek pemeliharaan dan program sanitasi, aspek pengangkutan, aspek pencatatan dan dokumentasi, dan aspek pelatihan. Yang terakhir, aspek penarikan produk dan aspek pelaksanaan pedoman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, aspek lingkungan produksi atau lokasi. Harus jauh dari lingkungan tercemar atau sampah. Tidak mudah banjir, lokasi bersih dari sampah, jalan bagus, jauh dari semak dan belukar sumber hama dan penyakit. Aspek bangunan dan ruangan sesuai dengan persyaratan teknik dan higien. Mudah dibersihkan dan bisa. Bangunan terdiri dari ruang pokok atau ruang proses produksi, ruang penunjang, administrasi, toilet, tempat cuci, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek bangunan, ruang pokok dan ruang penunjang harus terpisah. Ruang sesuai urutan proses sekat antara ruang bahan dan proses ataupun juga dengan ruang pengemasan. Selanjutnya, aspek fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi, sarana penyediaan air bersih, pembuangan limbah cair dan padat, sarana pencucian pembersihan, sarana toilet, jamban, sarana higien karyawan. Selanjutnya, aspek fasilitas sanitasi. Peralatan, sarana penyediaan air, air minum, air untuk proses produksi, dan air untuk yang lainnya. Aspek mesin dan peralatan produksi. Persyaratan peralatan produksi. Adanya petunjuk penggunaan. Peralatan dapat digunakan sesuai fungsinya, tidak membahayakan makanan dan pekerja. Selain itu, peralatan yang kontak langsung dengan produk harus halus, rata, tidak berlubang ataupun mengelupas. Terdapat pencegahan terhadap kontaminasi dari baut, pelumas, dan bahan bakar. Yang terakhir, mudah dibersihkan dan disinfeksi. Aspek bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong termasuk air dan bahan tambahan pangan. Bahan tidak mudah rusak, busuk atau mengandung bahan berbahaya. Penggunaan PTP yang standar mutu dan persyaratannya. Selanjutnya, aspek pengendalian proses. Untuk mengurangi terjadinya produk yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu tindakan pencegahan melalui pengawasan yang ketat terhadap kemungkinan timbulnya bahaya setiap tahap proses, maka perlu dilakukan sertifikasi HACCP. Selanjutnya, aspek produk akhir. Produk akhir harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Produk akhir yang standar mutunya belum ditetapkan ditentukan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Mutu dan keamanan produk akhir sebelum diedarkan diperiksa secara organoleptik, fisika, kimia, mikrobiologi, ataupun biologi. Aspek laboratorium. Laboratorium harus merupakan ruang khusus yang terpisah dari kemungkinan terjadinya kontaminasi dari luar. Letak laboratorium harus dekat dengan penyediaan air, listrik, dan gas. Aspek karyawan. Higien dan kesehatan karyawan yang baik akan memberikan jaminan bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan yang diolah tidak akan mencemari produk. Karyawan bekerja sesuai dengan kompetensinya, bekerja dalam keadaan sehat, menggunakan APD, mencuci tangan sebelum bekerja, tidak memakai perhiasan, perusahaan menunjuk pengawas untuk keamanan pangan. Aspek pelatihan. Program pelatihan yang diberikan harusnya mulai dari dasar sampai praktik cara produksi yang baik. Higien, penyebab penurunan mutu, sanitasi, GMP, penanganan bahan kimia, dan pembersih.
Oh, tidak. Waktu kita habis. Tapi jangan khawatir, kita akan segera berjumpa kembali bersama saya, Mr. Simple. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.